Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh STIT Cahaya Polri. Kali ini kita di tema 9, kayanya negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Mari kita buka bukunya halaman 125. Kita mulai berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Hak dan kewajiban. Muatannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, hak itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang kita dapatkan ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Mari kita buka bukunya halaman 125. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Menyanyikan lagu-lagu nasional dapat membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, rasa cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Nah, contohnya apa aja? Kewajiban kita terhadap lingkungan hutan. Iya, yang pertama, ya, hutan kita sangat luas. Indonesia ini adalah paru-parunya dunia. Bumi, planet bumi bisa napas dengan udara yang segar hanya dari Indonesia. Sumbangsih Indonesia hutan terluas di dunia. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan saja ya. Pohon ditebang sesuai kebutuhan saja. 2. Menggunakan sumber daya alam alternatif. Ya, kalau misalkan kayu bakar terus buat masak, gunakanlah yang alternatif. Apa? Misalnya bikin biogas. Ya, selain ramah lingkungan, juga dapat diperbaharui kalau biogas ya dari kotoran sapi. 3. Melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Perhatikan ya. Di daerah kita Jawa Barat hutannya mulai berkurang. Nah, kalau misalkan kalian punya kebun hutan, setelah ditebang harus ditanami lagi. Namanya reboisasi. Menanami kembali hutan yang gundul. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. Nih kalau mau nebang pohon, pilih aja yang misalkan sudah produktif. Ya, yang kecil-kecilnya jangan ditebang. Nah, itu kewajiban kita terhadap lingkungan hutan. Selanjutnya, hak terhadap lingkungan hutan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita menjaga hutan, maka kita akan 1. Memperoleh udara yang bersih. Benar ya. Hutan itu banyak pohon. Pohon itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu menghasilkan udara yang dihirup oleh kita. Iya, kalau hutan dijaga udaranya bersih. 2. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sumber daya alam ini bisa memenuhi kebutuhan. Kita butuh obat-obatan, tinggal ngambil di hutan. Kita butuh rempah-rempah, tinggal ngambil di hutan. Cukupnya saja. Terpenuhinya sumber daya alam sehari-hari. Ya, misalkan
untuk makanan kita beras nih dari sawah di pinggir hutan. 4. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kalau hutan kita terjaga, udaranya segar, lingkungan kita bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap negara, ya. Selain terhadap lingkungan, ya, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Negara kita apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak sebagai warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia. Pertama, menaati peraturan. Nah, anak usia sekolah wajib sekolah 9 tahun, sekolah dasar ya. Kemudian dilanjutkan sampai SMP, itu wajib ya. Itu artinya mengikuti aturan. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Kita hidup di Indonesia, tinggal di daerah Subang, kemudian daerah Pamanukan, kita harus jaga ya. 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Merawat tanaman. 3. Menebang pohon. Nah, itu artinya kita menjaga kelestarian lingkungan ya. 3. Harus membayar pajak ya. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Pajak apa? Kalau orang tuamu punya kendaraan, mobil atau motor, sepeda motor, itu harus bayar pajaknya tiap tahun, diingatkan ya. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Kalian punya sawah, orang tuanya, rumahnya itu harus bayar pajak tiap tahun ya. Selanjutnya mengikuti pendidikan dasar. Nah, kita ini sekolah, walaupun dalam keadaan pandemi, kewajiban kita tetap harus mengikuti sekolah pendidikan dasar. SD itu sekolah dasar. Kemudian membela negara, ya, menjaga nama baik negara. Nah, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, hak warga negara. Nah, kalau kita sudah melaksanakan hak, ya, melaksanakan kewajiban, maka kita mendapatkan 1. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Nah, kita posisinya sama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Boleh apa? Boleh sekolah, ya, kesamaan kedudukan tuh. Boleh apa? Kalau udah mau jadi pejabat, boleh jadi kepala desa, nyalonin. Boleh milih juga, punya hak pilih kita ya. Boleh mau jadi bupati, boleh. Kita artinya sama, persamaan haknya. Kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Di negara telah menjamin kita itu harus hidup layak, punya rumah, kemudian pakaiannya cukup, makanannya cukup, kemudian setelah terpenuhinya pandang, sandang, papan, kita harus sekolah, harus mengaji. Iya. Nah, sekolah kita sudah mudah ya, enggak seperti zaman dulu sekolah masih sulit ya. Ada pandemi, sekolah tetap harus berjalan dengan online. Selanjutnya, 3. Mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Nah, kita juga punya hak. Ketika kita ada musyawarah di desa, ya, ada namanya musrembang. Musyawarah rencana pembangunan desa. Pak, saya mengusulkan agar jalan di depan rumah saya itu harus dicor supaya bagus. Ya, itu bisa kita mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Kita memeluk agama Islam, maka kita dijamin ibadah kita
ya, kita bebas melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ya, ibadah haji dan sebagainya. Kemudian mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, alhamdulillah kita dari TK sekarang menginjak SD, ya, kita mendapatkan pendidikan. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam. Apa yang sudah kita manfaatkan? Sumber daya alam. Udara, kemudian air, ya, tanah, ya, tempat kita bercocok tanam, ya. Baik, di sini kita akhiri dulu pelajaran PPKN mengenai hak kewajiban terhadap lingkungan hutan dan terhadap negara. Kita buka bukunya halaman 126 ya. Kita akan melaksanakan mengisi tabel ya untuk mengevaluasi apakah kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Baik. Sampai di sini dulu pelajarannya. Kita tutup dengan membaca Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.